Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harrama Allahu jasadahu minan nar. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Atiyah insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita patut bersyukur kepada Allah karena atas rahmat Allah jualah kita mampu meringankan langkah, memenuhi panggilan yang melaksanakan ibadah sholat Jumat di tengah-tengah aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan keringanan langkah kita ke tempat ini dan keikhlasan kita untuk senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, apapun itu yang kita lakukan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi salah satu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa terucap dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, tidak ada kalam kata yang indah dan bermakna selain zikir yang senantiasa terucap dari lisan setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Tidak ada amal ibadah yang utama selain ibadah sholat yang kita lakukan. Juga tidak ada perisai yang sangat kuat yang akan menopang seorang hamba Allah dari kejahatan baik secara lahir dan batin kecuali dengan ibadah puasa. Dan juga tidak ada derajat yang paling tinggi, makom yang tertinggi di sisi Allah selain makom takwa. Serta tidak ada hari yang baik selain hari Jumat. Juga tidak ada bulan yang istimewa seperti bulan Sa'ban yang saat ini kita jalani, yang sudah hampir setengah bulan kita laksanakan. Serta tidak ada bulan yang suci dan agung yang kita nantikan bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada selain bulan Ramadan yang insya Allah akan menyongsong di hadapan kita. Alhamdulillah, kalimat pujian hanya pantas kita berikan kepada Allah karena tidak terasa saat ini kita sudah di pertengahan bulan Sa'ban, bahkan sudah lebih. Itu berarti Ramadan yang kita nantikan, Ramadan yang pernah menemui kita di tahun yang lalu, bahkan mungkin kita pernah berdoa agar Ramadan tahun lalu bukan Ramadan yang terakhir buat
membacakan oleh kaum muslimin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab yang sudah lewat, bulan Sya'ban yang saat ini sedang kita jalani, dan mudah-mudahan yang paling utama adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang tinggal menunggu beberapa waktu ke depan. Marhaban ya Ramadan, itulah sebuah ungkapan yang senantiasa hanya disematkan kepada satu bulan yang namanya Ramadan. Karena memang Ramadan sangat istimewa. Ramadan senantiasa akan datang pada kita setiap tahun, tapi tidak setiap kita diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan, termasuk juga dalam tahun ini. Oleh karena itu, kita senantiasa tidak boleh berputus asa. Kita senantiasa bersandar semata kepada Allah dengan harapan agar kita dipertemukan kembali dengan Ramadan, seperti doa yang sama-sama tadi kita sampaikan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah merupakan salah satu bulan yang kata Rasulullah sebagaimana pernah disampaikan dalam salah satu khutbahnya di penghujung Sya'ban, bahwa bulan tersebut adalah merupakan bulan yang penuh barokah, di mana setiap harinya di bulan Ramadan itu berbeda dengan hari-hari di bulan yang lain, dan juga setiap malamnya berbeda dengan malam di bulan-bulan yang lain. Ada satu malam yang sangat mulia yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karena Allah berikan ketetapan, siangnya kita diberikan kewajiban puasa, dan malamnya kita diberikan sunnah untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka barang siapa, kata Rasulullah, di saat orang-orang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang fardu di bulan itu, maka dia akan mendapatkan hampir sama dengan amalan 70 fardu di bulan yang lain. Dan juga barang siapa orang yang melakukan amalan sunnah di bulan itu, maka hampir sama nilainya dengan amalan wajib di bulan yang lain. Oleh karena itu, inilah salah satu kesempatan emas yang bisa kita raih, yang bisa kita mintakan kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Terlebih saat kita menyadari bahwa kita manusia adalah al-insan, kata Rasulullah, mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, sering lupa, bahkan sering lalai, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin melalaikan perintah-perintah yang lain yang ditimpakan sebagai beban kewajiban tugas kita. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tahu bahwa umat Muhammad SAW senantiasa memiliki kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, di saat umat Muhammad Rasulullah SAW diberikan keistimewaan oleh Allah dengan kehadiran bulan Ramadan, maka barang siapa dia bermunajat, bertakarub kepada Allah di bulan tersebut, dan bahkan mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut bulan itu, insya Allah, sebagaimana Rasulullah katakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa orang yang senang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka dijamin, kata Rasulullah, dia akan terbebas, jasadnya terjilat oleh api neraka. Baru bahagia saja. Maka kata ungkapan marhaban hanya disematkan pada Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Di situ ada sebuah makna bahwa kita harus berlapang dada menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan sukacita, dengan bekal persiapan yang sangat paripurna. Betul-betul kita persiapkan dengan baik, bukan dengan cara menggerutu. Aduh, sudah Ramadan nanti bakal sahur, bakal puasa. Alhamdulillah tadi. Kalau mau itu terjadi, berarti hati kita demikian kusut, demikian kotor, demikian banyak tumpukan dosa yang melekat kepada dirinya, sehingga dia tidak sanggup melihat kebenaran, melihat cahaya iman yang Allah timpakan, yang Allah berikan kepada hamba-hamba
sebagai bekal menyambut persiapan datangnya bulan Ramadan yang suci dan mulia. M yang pertama adalah mu'ahadah. Artinya apa? Kita kembali merefresh, mengingat kita kembali janji yang pernah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita menghadap kepadanya. Melaksanakan ibadah sholat, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di saat kita berikrar, berjanji, berbaiat kepada Allah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, apapun yang kita lakukan, kalau kita mungkin sebagai orang yang beriman, itu semua kita lakukan lillah, semata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama tatkala kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, mari kita asah kembali keimanan kita. Kita ingat kembali janji baiat yang sering kita ikrarkan, sehingga syarat bagi orang yang berpuasa agar dia mendapatkan ampunan Allah. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, barang siapa orang yang melaksanakan kewajiban puasa kepada Allah, maka syaratnya dia harus didasari dengan iman dan juga semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mempersiapkan dengan baik. Karena itu panggilan puasa hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Buat yang tidak beriman ngapain? Allah sendiri tidak harus mengabaikan mereka. Tapi Allah sangat peduli, sangat care kepada kita, sehingga dia memanggil dengan panggilan yang begitu sangat sayang, begitu sangat indah. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa menjadi sosok orang yang beriman, maka dipanggil oleh kekasih yang kita cintai, yang maha mencintai makhluknya itu Allah, maka tentunya akan tergetar hati kita. Sebagaimana kita barangkali pernah bergetar hatinya tatkala mendengar ucapan, ungkapan dari orang yang kita cintai dan kita kasih. Subhanallah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah muhasabah. Artinya introspeksi, mengevaluasi kembali. Kira-kira sudah berapa kali kita mendapati Ramadan, namun apakah kita telah meraih pelajaran-pelajaran berharga dari Ramadan yang pernah datang menghampiri kita? Apakah dengan kehadiran Ramadan waktu itu sudah membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam sikap dan perbuatan kita? Ataukah kita melayani Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan belaka, hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata? Bila mana itu terjadi, maka ayo mari sama-sama kita bermuhasabah, kita introspeksi. Tentunya kita berharap agar Ramadan tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah. Artinya apa? Bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan momentum Ramadan yang Allah datangkan kepada kita dengan mempersiapkan bekal amal ibadah dan amal soleh yang terbaik. Maka persiapkanlah sisi fisik kita agar kita sehat walafiat. Persiapkanlah psikis kita agar mental kita menjadi lebih baik, dan juga persiapkanlah spiritualitas kita agar mampu memompa mendorong diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, orang-orang yang bisa mendatangkan manfaat. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa berikan dan menebarkan manfaat pada siapapun, tidak hanya pada sesama manusia, bahkan juga pada alam semesta. Maka persiapkan juga material dalam bentuk apa? Harta yang terbaik. Siapkan harta yang terbaik kita di bulan Ramadan yang akan datang. Perbanyak infak dan sedekah. Subhanallah, orang yang menyuguhkan sedikit makanan saja kepada orang yang berpuasa, maka dia memiliki nilai yang sangat hampir sama dengan orang yang berpuasa. Subhanallah. Apalagi di saat kita puasa juga ingin berbagi dengan mereka yang kesulitan, yang kesusahan, dan bahkan juga yang sama-sama puasa. Subhanallah, akan berlipat ganda pahalanya insyaallah. Subhanallah, itulah investasi akhirat kita yang nanti akan kita rasakan buahnya nanti di sana, di saat kita dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah yang keempat, muraqabah. Muraqabah artinya kita
akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengawas, Dia sudah menugaskan perwakilannya, utusannya melalui siapa? Malaikat Raqib dan Atid yang ada di kanan kiri kita, yang siap mengawasi, mencatat detil-detilnya setiap pergerakan, dari pergerakan hati, pikiran, dan bahkan amal perbuatan, sehingga kita tidak bisa merekayasa apapun perbuatan yang pernah kita lakukan. Tidak seperti kehidupan dunia. Orang-orang banyak merekayasa perbuatan-perbuatan buruk menjadi benar, dan juga sebaliknya perbuatan yang benar justru malah disalahkan. Silakan dia mau berbuat sesukanya di dunia ini, tapi ingat bahwa Allah Maha Pencatat dengan utusannya dari malaikat Raqib dan Atid yang tidak pernah luput sedetil pun dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Maka mari kita tanamkan diri kita bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengawas, yang tidak pernah luput dari apapun yang kita lakukan. Nanti semua kita akan bertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mu'aqabah. Artinya apa? Kita harus berani memberikan sanksi hukuman pada diri kita tatkala kita sudah lalai untuk tidak mau menjalankan aktivitas amal kebaikan. Padahal kita sudah berniat, nanti saya mau sholat Jumat berjamaah, tapi ternyata saking sibuknya urusan dunia sehingga akhirnya dia lalai tidak melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Maka dia harus menghukum dirinya dengan mengganti perbuatan amal soleh yang lain agar dia tetap tercatat sebagai orang yang baik. Apalagi di saat dia sudah melakukan perbuatan bulan tadi, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah Maha Teliti dengan utusannya melalui malaikat Raqib dan Atid yang mencatat diri kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita persiapkan diri kita lahir dan batin dengan sebuah harapan yang sangat besar kepada Allah, dengan sebuah hantaran doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Kalau memang kita merasa orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, Allah sudah memberikan keistimewaan pada umat Rasulullah Muhammad SAW dengan kehadiran bulan Ramadan yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat yang lain sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan yang sama oleh Allah seperti tahun yang lalu, sehingga kita bisa menyambut menyongsong datangnya bulan Ramadan, bahkan siap menyajikan hidangan-hidangan yang sangat lezat, yang sangat indah, yang sangat disukai dicintai oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, perbanyak ibadah sholat, dan yang kedua, perbanyak membaca Quran, tadarus. Yang ketiga, perbanyak berinfak sedekah, dan tentunya adalah puasa dan juga sholat sunnah. Mudah-mudahan sebagaimana doa yang tadi kita panjatkan kepada Allah, Allah berikan keberkahan di bulan Sya'ban yang sudah tinggal berakhir beberapa waktu lagi, dan mudah-mudahan memperpanjangkan usia kita. Allah sehatkan lahir dan batin kita dan berkah kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrij 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah